Jika niat itu baik hanya untuk melakukan sholat dan dia menunggu melakukan sholat berjamaah, maka selagi dia diam di tempatnya meskipun belum melakukan sholat, dia akan mendapatkan pahala sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Para sahabat garansi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali melalui channel Garansi Ilmu di dalam rangka melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasul telah bersabda, "Sholatul rajuli jama'atan tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajah." Sholatnya seorang lelaki dalam keadaan berjamaah, pahalanya melebihi sholat lelaki tersebut fi suqihi di pasar, wa baitihi di rumahnya. Lebih daripada pahala itu adalah bid'an wa ishrina darajah. Jadi bid'un itu hitungan dari mulai 3 sampai 10. Sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bid'an wa ishrin itu adalah angka 7 atau 27 derajat. Jadi perbedaan sholat seseorang dalam keadaan berjamaah dengan sholat tidak disertai berjamaah itu perbedaannya 27 derajat. Wadzalika anna ahadahum idza tawaddo'a, dan hal tersebut ketika seseorang melakukan wudu fa ahsanal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, summa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa sholata, dia tidak bermaksud apapun kecuali sholat, la yanhazuhu illa sholat, tidak ada yang menggerakkannya kecuali untuk melakukan sholat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajatan, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali akan menjadi sebab diangkatnya satu derajat, wa khutta anhum bi khati'ah, dan diangkatnya, dimaafkannya satu kesalahan dari setiap langkahnya, hatta yadkhulal masjid, sehingga dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al masjidah, maka ketika dia sudah masuk ke dalam masjid, kana bis sholati ma kanatis sholatu hiya tahbisuhu, dia mempunyai pahala sholat meskipun dia belum melaksanakan sholat, artinya sedang menunggu imam untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi duduknya dia di dalam masjid pun sudah mempunyai pahala sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat mendoakan kepada salah satu di antara kalian, madama fi majlisihi, selagi orang tersebut ada di tempat duduknya, alladzi shalla fihi, yang dia melaksanakan sholat. Yaquluna, dan para malaikat itu berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah, semoga engkau merahmatinya. Allahumma gfir lahu, semoga engkau memaafkannya. Allahumma tub alaihi, dan semoga engkau menerima tobatnya. Malam yu'addi fihi, malam yuhaddis fihi, selagi dia tidak menyakiti orang dan tidak membatalkan akan wudunya. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis muttafaq alaih, wa hadza lafdzu muslimin, dan ini adalah lafaz periwayatan Imam Muslim, bukan lafaz dari periwayatan Imam Al-Bukhari.
Nah, para sahabat sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pertama tentang keutamaan sholat berjamaah. Sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang sholat berjamaah ini, mari kita dengarkan intro dulu sebentar. Baik sahabat, kita lanjutkan mengenai masalah keutamaan sholat berjamaah. Jadi di dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwa sholat seseorang dalam keadaan berjamaah dengan sholat dia di rumah atau di pasar atau dimanapun selain di dalam masjid, itu perbedaannya 27 derajat. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika sholat itu sama-sama berjamaah tetapi tidak di masjid, dilakukannya di rumah atau di pasar misalnya, tentu di tempat yang sekiranya sah digunakan untuk sholat. Nah, ini para ulama berbeda pendapat masalah perbandingan keutamaan tersebut. Jadi menurut Syekh Ibnu Hajar, dalam keadaan apapun berjamaah di masjid itu lebih utama ketimbang berjamaah di rumah. Meskipun di rumah lebih banyak orang yang berjamaahnya, sementara di masjid sedikit. Misal di masjid 3 orang, kemudian di rumah ada 10 orang. Maka menurut Ibnu Hajar lebih utama di masjid. Ilatnya adalah karena menghidupkan masjid. Jadi orang yang berjamaah di masjid itu di samping dia mempunyai pahala berjamaah, juga punya pahala akan menghidupkan masjid tersebut. Kemudian menurut Imam Al-Adra'i, kalau seandainya sholat berjamaah di rumah itu jumlah orangnya lebih banyak, maka tentu lebih utama sholat di rumah ketimbang sholat di masjid. Meskipun yang paling mu'tamad seperti dikatakan di dalam kitab An-Nihayah oleh Imam Ar-Ramli bahwa yang paling utama itu adalah tetap sholat di masjid, meskipun jamaahnya itu lebih sedikit ketimbang berjamaah di rumah. Berdasarkan salah satu hadis Rasulullah SAW, ulama yang berpendapat bahwa mana saja yang lebih banyak itu lebih utama. Tidak melihat dilakukan di masjid, tidak melihat dilakukan di luar masjid, yang penting jamaahnya lebih banyak itu lebih utama. Sebagaimana diceritakan oleh para ulama dalam sebuah hadis sahih, makana aksar bahwa ahabbu ilallahi ta'ala. Sesuatu yang lebih banyak tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun para ulama ini tidak menolak bahwa sholat berjamaah di masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu akan lebih utama meskipun dalam keadaan berjamaah yang jumlah orangnya lebih sedikit. Imam Al-Mutawalli berkomentar, innal infirad biha afdalu minal jamaah. Bahkan kalau dibandingkan kita sholat di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, meskipun sholat sendiri itu lebih utama daripada sholat berjamaah di luar masjid yang 3 tersebut. Nah, di dalam hal ini maka Imam As-Suyuti di dalam salah satu kitab karangannya yaitu Asbah wan Nadzair, beliau menjelaskan tentang salah satu kaidah yang mana kaidah tersebut sangat dikenal di kalangan para ulama ahli fikih, bahwa al-ibadatu al-muta'alliqatu binafsil ibadah aula minal muta'alliqah biwaqtiha wa makaniha. Ibadah yang dihubungkan dengan datiah ibadah itu sendiri lebih utama jika dibandingkan dengan ibadah yang dihubungkan dengan tempat dan waktu. Artinya berdasarkan kaidah ini terbagi menjadi beberapa cabang permasalahan. Di antaranya seperti dijelaskan, falau kana masjidun la jama'ata fihi wa hunaka jama'ah fi ghairihi
fasolatuha ma'al jamaah kharijahu afdalu minal infirad bil masjidi. Jika terjadi sholat itu sendiri di masjid tetapi di rumah berjamaah, maka sholat di rumah dalam keadaan berjamaah lebih utama dibanding dengan sholat sendiri meskipun itu di dalam masjid. Kemudian diantaranya sholatun nafli fil baiti afdalu minha fil masjidi li'anna fi'laha fil bait fadilatun tata'allaqu biha fa innahu sababun litamamil khusyu'i wal ikhlas. Di antaranya lagi adalah ketika kita melaksanakan sholat sunat di rumah itu lebih utama ketimbang sholat sunat di masjid. Kenapa? Li'anna fi'laha fil baiti, sebab mengerjakan sholat sunat di rumah itu ada keutamaan yang berhubungan dengan sunat tersebut. Apa hubungannya? Fa innahu sababun litamamil khusyu' wal ikhlas, sebab sholat di rumah itu menjadi sebab akan kesempurnaan, kekhusyuan dan keikhlasan. Meskipun elat ini banyak ditolak oleh sebahagian para ulama, sebab tidak menafikan orang yang sholat di rumah itu belum tentu juga khusyuk, dan orang yang sholat dalam keadaan banyak di masjid belum tentu juga dia tidak khusyuk. Ini pendapat Imam Al-Ghazali diantaranya, bahwa menurut Imam Al-Ghazali sholat di rumah itu jika bisa khusyuk lebih utama ketimbang sholat di masjid tapi tidak bisa khusyuk. Nah, para sahabat sekalian, banyak permasalahan cabang yang dihasilkan daripada kaidah yang tadi, bahwa al-ibadah al-muta'alliqah binafsil ibadah aula minal muta'alliqah bimakaniha wa waqtiha. Sehingga pada kesimpulannya yang banyak disetujui oleh para ulama tentang masalah nafsul ibadah atau datiyah ibadah itu sendiri adalah jika terjadi sholat di rumah dengan diimami oleh orang yang lebih alim di dalam ilmunya, kemudian berjamaah di masjid tetapi tidak lebih alim dibandingkan dengan imam yang ada di masjid tersebut, maka ulama mengatakan lebih utama kita sholat berjamaah di rumah dengan imam yang lebih alim ketimbang berjamaah di masjid tetapi imamnya tidak lebih alim. Nah, para sahabat sekalian, jadi yang ingin digarisbawahi oleh para ulama dalam kaidah ini bahwa kualitas ibadah lebih diutamakan sebagai prioritas dalam penilaian dibandingkan dengan waktu dan tempat. Sehingga meskipun demikian, Syekh Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Ramli ini sepakat dalam hal ini, bahwa jika terjadi berjamaah 3 orang di masjid dengan 10 orang di rumah, tetap saja yang lebih utama adalah 3 orang dengan dilakukan di dalam masjid. Nah, para sahabat sekalian, ini menjadi sebuah teguran untuk kita sekalian, bahwa sebaik-baiknya orang Islam adalah orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah. Dalam keadaan apapun, selagi kita bisa melakukan berjamaah, maka lakukanlah berjamaah. Kemudian pada hadis ini pesan yang kedua daripada Rasulullah SAW tentu masih menjelaskan tentang kepentingan niat. Sehingga orang yang mendapatkan 27 derajat dari sholatnya itu adalah jika dia berniat masuk ke dalam masjid itu hanya untuk melakukan sholat, bukan berniat bertemu dengan seseorang, bukan niat untuk menagih hutang. Apalagi kalau niatnya adalah hanya untuk mencuri keropak masjid, mencari uang masjid, tentu itu bukan perbandingan. Nah, para sahabat sekalian, jika niat itu baik hanya untuk melakukan sholat dan dia menunggu melakukan sholat berjamaah, maka selagi dia diam di tempatnya meskipun belum melakukan sholat, dia akan mendapatkan pahala sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, para malaikat senantiasa mendoakan orang yang diam di masjid. Jadi sebaiknya ketika kita sudah sholat itu tidak likum-likum leos, kalau istilah dalam Sunda, setelah assalamualaikum langsung pulang, tetapi kita membaca doa-doa terlebih dahulu, terutama wirid-wirid yang warid atau datang dari Rasulullah SAW, seperti membaca istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya sampai membaca tasbih, tahmid, dan membaca takbir. Maka insya Allah dalam rangka orang tersebut melakukan sholat di masjid, meskipun dia belum melakukan sholat, selagi dia diam di tempat tersebut dan tidak menyakiti orang, juga belum membatalkan wudhunya, malaikat akan senantiasa mendoakannya dengan kalimat Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaihi. Semoga Allah memberikan rahmat, memaafkan kesalahannya, dan menerima akan tobatnya. Itulah keutamaan-keutamaan bagi kita seorang muslim yang senantiasa ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara yang paling mudah untuk mendapatkan itu semua adalah dengan melakukan sholat di dalam masjid. Mudah-mudahan kita semua, terutama bil khusus untuk para sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita sekalian, sehingga bisa istiqomah di dalam melakukan sholat berjamaah. Tidak seperti sulit, tapi juga tidak mudah untuk beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu banyak merencanakan ibadah-ibadah yang lain. Berjamaah saja istiqomah tidak ditinggalkan. Itu adalah sebuah keuntungan yang sangat luar biasa. Allah akan memberikan pertolongan dari segala kesulitan. Bahkan menurut Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, di antara cara untuk memajukan usaha kita bagi orang-orang yang senang mencari dunia, mencari harta, maka adalah dengan melanggengkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan untuk kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.